Halo semuanya, perkenalkan nama saya Estem Tasiana, NIM 2005541080. Jadi pada video kali ini, saya ingin menunjukkan bagaimana cara menghubungkan list box dengan database dan menampilkan nilai di text box. Oke, jadi pastikan teman-teman sudah menginstal Visual Studio-nya ya. Dan di sini saya memakai aplikasi Visual Studio 2022. Dan di sini saya juga memakai form yang sama dengan yang saya buat di video sebelumnya. Oke, jadi untuk secara singkat, saya akan langsung mendemokan saja. Nah, di bagian toolbox di sini kita langsung cari list box. Ya. Oke, list box, lalu kita drag dan kita drag ke arah formnya, kemudian kita sesuaikan di sini. Ya, seperti ini saja. Oke. Nah, lalu di sini setelah itu untuk menghubungkan list box-nya di ini ya, kita pertama-tama harus membuat program atau codingan di bagian formnya. Oke. Jadi sebentar. Oke. Jadi di bagian program sini formnya ya. Jadi form utama ini kita klik 2 kali atau double klik. Oke, seperti ini. Saya berikan dulu. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita pastekan codingan yang sudah kita buat di atas. Nah, kurang lebih codingannya sama seperti ini programnya. Oke, jadi kita copy paste saja. Mungkin nanti akan ada sedikit perubahan untuk codingannya. Tapi kita coba pastekan saja di sini. Oke, seperti ini. Lalu, nah yang perlu kita ubah di sini adalah di bagian query. Jadi di bagian query ini kita hapus terlebih dahulu. Oke, kita hapus. Sebentar. Oke, sebentar. Kita hapus. Oke. Nah, jadi query untuk ini kita hapus. Lalu kita ganti dengan di sini kita ketik select. Kemudian tanda silang ini ya, tanda bintang. Kemudian ketik from login underscore database. Login underscore database, kemudian titik login underscore table. Nah, jadi ini sama ya, database-nya sama dengan yang sebelumnya. Jadi login database ini adalah nama database yang telah kita buat di MySQL. Jadi tadi mungkin saya sedikit lupa, pastikan juga teman-teman sudah membuat database di MySQL. Oke, nah jadi ini adalah nama database dan ini adalah nama table di database-nya. Oke, setelah itu di sini teman-teman kita harus menghubungkannya ya dengan mengketik di sini while di bagian bawah di execute reader. Jadi my reader sama dengan my command.execute reader, ini kita klik enter. Lalu di bawahnya kita ketik while itu untuk menghubungkan si list box itu tadi. While my reader itu titik read titik read. Oke, kemudian kita tekan enter. Nah, lalu di sini kita mendefinisikan sname, dim sname. Oke, sama dengan my reader. Ini titik get string. Oke, seperti ini. Dim sname sama dengan my reader titik get string. Lalu di sini dalam kurung name. Oke, lalu kita ketik enter lagi, klik tombol enter, klik tombol enter. Lalu di sini di bawahnya kita ketik list box 1. Oke, jadi list box 1 titik items. Sebentar, items.
Oke, titik add. Oke, dalam kurung di sini as name. Oke, seperti ini ya. Kemudian di bawahnya and while. Oke. Nah, untuk di sini kita hapus si msg box ini. Oke, kita tidak perlu ini. Kita hapus saja. Oke, seperti ini ya. Nah, udah jadi di sini. Jadi ini untuk menghubungkan si untuk si listbox tadi ya. Jadi kita harus mendefinisikan ini dulu untuk di form utama loadnya. Jadi ini untuk membaca. Jadi biar di listbox ini tuh bisa terbaca untuk nanti dihubungkan ya. Kemudian di sini kita kembali lagi di form utama, lalu kita double klik di listbox, di bagian listbox. Nah, oke. Di sini kurang lebih sama, jadi kita copy paste saja sepertinya. Oke, copy paste. Setelah itu teman-teman di sini kita akan mengatur untuk si listbox-nya. Oke, jadi sama seperti yang sebelumnya, kita akan menghapus si query ini. Jadi kita akan ganti si query ini, kita hapus dulu. Si query ini akan kita ganti. Oke, sebentar. Sebentar ya. Oke, seperti ini. Lalu kita di sini ketik select, terus tanda bintang, from, kemudian login underscore database sama database titik login underscore tabel. Oke, nah kemudian di sini kita ketik lagi where name sama dengan tanda ketik 1, kemudian di sini dan text box dan list box listbox 1 ya, seperti ini, listbox 1 titik text. Oke, lalu di sini dan lagi dan oke, kemudian tanda petik ini. Oke, seperti ini ya. Lalu di sini di bawah, di bagian bawah my reader sama dengan my comment execute reader. Nah, kita klik tombol enter, lalu di bawahnya kita ketik codingan untuk menghubungkan si listbox-nya while my reader oke, titik read. Oke, titik read. Oke, kemudian di sini kita klik enter, lalu di bawahnya text box 1 underscore id titik text, lalu sama dengan di sini my reader ya, ini titik get in 32. Oke, dalam kurung id. Oke, gini. Terus sama juga untuk yang selanjutnya ya. Oke, text ya, sama dengan my reader titik get string. Oke, untuk dalam kurung oke, dalam kurung name, bawahnya juga sama, text box 3 text, kemudian sama dengan my reader. Oke, titik get to string, get string. Oke, lalu dalam kurung di sini surname. Oke, di bawahnya sama text box 4 text. Oke, dengan my reader titik get in kedua, kemudian dalam kurung di sini age.
Oke, ya, seperti ini ya. Oke, jadi kodenya adalah seperti ini. Lalu di sini kita hapus MSG box-nya. Ya, kurang lebih jadi seperti ini. Jadi sama di awal ini ya. Jadi kita definisikan untuk codingan di form utama. Codingannya di sini MySQL call sama dengan new MySQL connection, ini untuk mengkoneksikan database. Kemudian ini adalah untuk menghubungkan database-nya ya. Jadi server localhost, user ID root, password seperti ini. Nah, kemudian di sini kita ada try MySQL call untuk membuka si database-nya ya. Kemudian di sini kita ada juga dim query string. Nah, query ini adalah untuk kita menghubungkan si database itu. Nah, jadi di sini select from login database. Nah, ini adalah nama dan nama dari tabel di database-nya. Oke. Kemudian di sini di my command as MySQL command, kemudian di sini kita ada my adapter.select command, kemudian di sini my reader sama dengan my command.execute reader, ini untuk mengeksekusi pembacaan di command-nya. Kemudian di sini while my reader.read. Nah, ini adalah untuk membaca ya, membaca si database-nya itu di dalam database. Di sini listbox.items.add. Oke, and while. Nah, kemudian di sini adalah sama juga seperti itu codingannya. Nah, jadi terus di sini ini adalah select from login database, login tabel, where name listbox 1.text. Nah, ini untuk biar bisa membaca ya. Jadi menunjukkan menampilkan si tampilan dari listbox-nya. Jadi ketika kita klik listbox, opsi atau pilihan di listbox maka akan langsung tertampilkan di textbox. Nah, ini adalah untuk membaca di textbox-nya. While my reader.read. Ini adalah codingan untuk membaca di textbox-nya. Kemudian diakhiri dengan end while, catch, finally, dan end try. Di bawahnya sama seperti yang sebelumnya juga. Oke, jadi di sini sudah tertulis no issues found. Artinya tidak ditemukan error di sini. Jadi kita bisa langsung running. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, kita di sini inputkan ya Esther. Kemudian di sini adalah Esther Esther 123 login. Oke, di sini login berhasil. Selamat datang Esther. Klik OK. Nah, seperti ini ya. Jadi, nah kita klik. Nah, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Oke, jadi seperti ini kurang lebih ya. Jadi ketika kita klik di sini Esther A, nah ini adalah tampilannya. Jadi langsung di sini tertampilkan ID 1 nama Esther, surname Esther. Terus untuk kedua juga ID 2 name Royan, surname Roy, dan age-nya 18. Oke, seperti itu. Di sini sudah bisa. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk menghubungkan listbox dengan database dan juga menunjukkan values atau nilai di listbox dan di textbox tadi ya. Oke, jadi demikian video tutorial ini. Jadi semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astunta Seana, NIM 2005541080. Jadi pada video kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara menghubungkan di database view. Oke, jadi di sini saya memakai form yang sama. Oke, jadi sebelumnya mungkin di video sebelumnya itu saya lupa untuk menunjukkan database-nya ya. Kali ini saya akan membuka MySQL. Jadi untuk database yang digunakan itu juga sama dengan yang sebelumnya. Saya akan membuka untuk database. Oke. Saya inputkan password terlebih dahulu. Klik OK. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini adalah ini ya, database-nya.
Mungkin tampilan kita dulu. Oke, nah ini adalah nama database-nya, jadi login underscore database. Kemudian ini adalah login 2 underscore tabel. Ini adalah login 2 underscore tabel dan login underscore tabel. Nah, saya memakai yang si login underscore tabel. Nah, ini adalah tampilannya ya. Jadi mungkin agak kelupaan di video sebelumnya untuk menampilkan database-nya. Sebenarnya database ini juga sama seperti video di tugas 9, tapi saya akan menunjukkannya lagi untuk biar lebih terlihat ya. Jadi seperti ini. Oke, kemudian kita balik lagi ke form sini, project. Oke, jadi untuk menambahkan di sini di form utama, kita kecilkan dulu untuk bagian list box. Lalu kita di bagian toolbox kita pilih data grid view. Oke, setelah saya akan perbesar. Oke, seperti ini kira-kira saya ubah di bawah aja. Oke. Kemudian nih saya akan kecilkan ya seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini saja ya. Nah, jadi di bawahnya saya akan tambahkan lagi satu button untuk meload tabelnya. Oke, saya ganti di sini namanya menjadi bentar ya. Oke, di sini menjadi load tabel. Load table, oke. Load table, kemudian saya misalkan oke seperti ini. Oke, seperti itu, dan di sini saya ubah namanya menjadi di sini underscore table. Oke, ya seperti ini ya. Oke, jadi langsung saja kita untuk meload table ke data grid view, kita double klik di load table di bagian ini. Lalu kita double klik. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita ketikkan codingannya ya. Nah, untuk codingan di sini itu kurang lebih sama. Nah, kita akan copy paste lagi. Copy paste saja yang di sini. Kita copy atas, oke. Kita copy paste ke bagian sini. Nah, oke, jadi di sini mungkin akan ada sedikit perubahan untuk codingannya, yaitu di bagian di sini query nama ya. Di sini query sama, cuman agak sedikit perubahan di sini. Kita hapus saja. Kita hapus di bagian sini. Oke, jadi seperti ini. Lalu di bagian bawah query ya, bagian sini. Nah, ini kita hapus saja nih. Yang si and while ini kita hapus. Oke. Kemudian di sini sebentar di bagian query. Nah, di bagian bawah query my comment text sama dengan query. Nah, ini kita klik enter. Lalu di sini kita akan ketik codingan sda titik select comment sda titik select comment sedikit lupa ya. Jadi di sini pertama-tama kita belum mengetikkan itu. Jadi kita akan mendefinisikan dulu. Saya sedikit kelupaan. Mendefinisikan di bagian bawah sini. Di bagian bawah sini kita klik enter. Ya, kita klik tombol enter, lalu
kita di sini mendefinisikan tadi, karena belum didefinisikan jadi belum terlihat di sini pada saat diketik. Jadi dim SDA, lalu s new, kemudian di sini MySQL data adapter. SQL data adapter. Oke, seperti ini. Kemudian klik enter. Lalu di sini juga kita definisikan dim db dataset. Dim db dataset. Kemudian as new data table. Oke, seperti ini. Lalu klik tombol enter. Dim bsource. Dim bsource as new binding source. Oke, seperti ini. Nah, oke, jadi di sini kita sudah mendefinisikan. Yang pertama dim as new MySQL data adapter, kemudian dim db dataset as new data table, dim bsource as new binding source. Kemudian di sini baru kita bisa mengetikkan di bawah query untuk codingannya, yaitu SDA titik select comment seperti ini, ya, sama dengan my comment. Oke, seperti ini. Lalu kita klik enter. SDA titik fill, kemudian dalam kurung db dataset. Seperti ini. Kemudian bawahnya bsource. Oke, seperti ini. Lalu titik data source. Oke, sama dengan db dataset. Oke, kita klik enter lagi. Data grid view 1. Nah, jadi karena yang di sini itu namanya adalah data grid view 1, makanya di codingannya kita juga tulis data grid view 1. Titik database, titik data source, sama dengan bsource. Jadi ini adalah sumbernya, ya. Oke. Lalu kita klik enter, lalu di sini kita ketik SDA titik update. Kemudian di sini dalam kurung db dataset. Oke, seperti ini. Nah, jadi codingannya adalah seperti ini. Nah, lalu di bagian sini kita hapus, ya. Di bagian my adapter, nah ini bawah hapus kan sudah ada di atas. Oke. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu coba kita running-kan, ya. Kita akan coba running-kan. Nah, di sini no issues found. Oke, kita coba running-kan. Oke, ini Esther 1, 2, 3. Bikin. Nah, kita klik load tabel. Oke, sudah bisa, ya. Jadi ketika kita load tabel, maka tabel tersebut akan muncul di data grid view. Nah, ini adalah secara manualnya kita klik, ya. Nah, kita bisa membuat tanpa kita mengklik load tabel. Jadi secara otomatis tabel tersebut akan muncul di data grid view. Caranya adalah kita stop dulu sebentar. Lalu di sini di bagian bawah, ya, sebentar.
Oke, jadi sebelumnya sempat terputus sedikit ya. Jadi di sini kita sudah bisa seperti yang saya bilang sebelumnya, kita sudah bisa download. Jadi kita runningkan. Oke, di sini Esther, kita inputkan dulu, kita login. Nah, lalu di sini ya, ketika kita load tabel, maka akan tampil di data grid view. Nah, jadi seperti yang saya bilang, kita bisa membuat si tabel ini otomatis akan muncul di data grid view tanpa kita harus mengklik tombol atau button load tabel. Oke. Nah, jadi di atas ini, di bagian atas, kita membuat private sub ini sendiri. Jadi kita ketik di sini private sub. Oke ya, private sub load tabel. Load ya. Load underscore tabel. Oke, dalam kurung tutup kurung. Oke. Setelah itu di sini kita klik enter. Bentar ya. Oke, jadi di sini kita ketik di sini codingannya sama, jadi kita copy paste seperti biasa. Kita copy paste saja karena memang codingannya sama ya, hampir mirip, dan mungkin nanti akan kita edit sedikit di sini. Oke, kita edit di sini sedikit. Sebentar ya. Nah, jadi di subplot tabel nih sama di bagian subplot tabel sepertinya tidak ada perubahan ya. Karena saya tadi berpikir mungkin ada perubahan, tetapi sepertinya tidak ada. Oke. Di sini, nah, untuk itu di bagian sini teman-teman juga bisa menginputkan untuk yang lain. Oke, jadi misalkan teman-teman jika menginginkan ini kita coba klik start dulu. Oke. Oke, jadi selanjutnya ketika di sini sudah kita buat untuk load tabel, nah, jadi di atasnya di sini di atas form ini ya, jadi form utama, nah kita ini klik 2 kali, lalu kita juga ketikkan di atasnya adalah load underscore table ya, load underscore table ya. Oke. Kita coba running. Oke. Nah, jadi sepertinya langsung tertampilkan. Kemudian ketika kita ingin menambahkan di sini kan ada 9 data. Ya, jadi ini untuk untuk kita misalkan buat yang ke-10. Jadi misalkan kita di sini buat 10. ID 10 gitu ya. Di 10 terus kita sini buat misalkan
Rian. Di sini di sini age-nya adalah 23. Nah, kemudian kita klik save. Nah, di sini langsung keluar data berhasil disimpan. Kita klik OK. Nah, lalu di sini bentar ya. Kita coba ulang lagi seperti yang saya tadi salah. Seperti ini. Esther 123 login. Kemudian di sini di sini kan yang ke 10. Nah, di sini langsung bisa terhubung. Jadi di sini Rian RRI 23. Jadi di sini pada saya klik save maka sudah bisa langsung ke save di sini. Sekarang kita lagi buat 11. Nah, misalkan Joko. Di sini Joko. Misalkan di sini age-nya adalah 16. Kita klik save. Oke. Nah, kita cek lagi. Kita cek. Nah, kita klik login, oke. Nah, jadi di sini sudah bisa terinput yang namanya. Jadi di sini yang tadi surname, age dan name-nya bisa langsung save di bagian data grid view ini. Jadi seperti itu. Jadi demikian videonya, tutorial dari saya. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karya Wijaya Kusumayasa dengan NIM 2005541065. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas 10 modul 3 yaitu Select Tetrao menggunakan software Visual Studio 2022 dan database dari MySQL Workbench. Di sini saya menggunakan MySQL Workbench dan sudah mempunyai database data ini yang bersih ID, nama, umur, alamat, username, dan password. Kemudian coba di sini saya running dulu. Saat di video sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya untuk caranya load tabel atau data grid view menggunakan Microsoft Visual Studio. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan bagaimana caranya agar saat kita mengklik salah satu sel pada data grid view ini, maka nilai seluruh baris akan terlihat di bagian text box ID sampai text box alamat. Caranya langsung saja saya peragakan. Klik 2 kali atau double klik pada data grid view. Kemudian kita bisa mulai codingannya. Jadi di sini saya menggunakan pertama itu saya akan deklarasikan kondisi if yang mana di sini adalah variabel dari ini as data grid view cell event art itu. Kemudian ini dot raw index lebih besar sama dengan 0. Kemudian di bawahnya kita deklarasikan row as data grid view row.
Kemudian saya copy row sama dengan mi dot nama data grid view kita, namanya data grid view 1, kemudian dot rows, kemudian variabelnya dot row index. Maksud saya ini dot ya, dot row index. Nah, sudah bisa. Kemudian di sini langsung saja kita lihat dulu nama dari textbox ID ini, ID textbox. Berarti di sini ID textbox dot text sama dengan row, kemudian dot cell, kemudian nama atau judul kolom yang ingin kita tampilkan itu, ini kan kolom ID. Berarti ini kolom ID. Kemudian yang kedua itu nama textbox text dot text sama dengan maaf ini belum selesai, sebelum terus sambil nilainya dot value dot toString. Nah, kemudian untuk mempermudahnya di sini saya copy saja, karena di sini saya mempunyai 4 textbox. Berarti yang di sini kan saya ingin mengambil nilai daripada kolom ID, nama, umur, dan alamat saja. Maka di sini saya copy 4 kali. Kemudian saya ganti dari masing-masing nama textboxnya. Kemudian saya kosongkan juga tanda di dalam kurung atau huruf dalam kurung. Kemudian yang kedua itu kan kolom nama. Jadi di sini nama textbox dot text. Kemudian yang ketiga itu kolom umur. Maka umur dot nama kolom umurnya nama textbox. Untuk umur itu umur textbox. Kemudian yang terakhir itu alamat textbox. Nah, di sini kita isikan di sini nama. Nah, ID, nama ataupun tanda di dalam titik 2 ini merupakan judul daripada kolom ini ya. Kan ini ada kolom ID, kolom nama, umur, dan alamat. Jadi nama, ini umur, ini alamat. Coba kita running. Kemudian kita masukkan username dan password. Correct. Kemudian kita load tabelnya. Nah, di sini apabila saya klik pada sel KD ini, maka pada textbox ini akan berisikan nilai daripada baris baris KD ya, baris yang ID 2 itu satu baris ini akan dimasukkan nilainya kepada textbox ini. Kemudian apabila saya klik yang bagian sel ANDI ini, maka textbox ini akan berisi seluruh nilai daripada baris kolom ANDI. Begitu juga dengan kolom biasa, apabila saya klik di sini, maka textbox ini akan berisi seluruh nilai daripada baris kolom biasa. Jadi sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang berkenan, saya mohon maaf.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Kemudian di sini saya menggunakan software untuk database-nya itu MySQL Workbench, dan kemudian untuk codingannya itu ataupun form aplikasi yang menggunakan Visual Studio 2022. Jadi di sini setelah video yang sebelumnya sudah saya jelaskan, pada video sebelumnya itu di sini saya tambahkan text box untuk mencari atau mengetik apa yang ingin kita cari pada kolom. Kemudian di sini saya tambahkan label juga untuk mempermudah uh, penamaan daripada text box-nya. Kemudian kita ganti name properties. Kemudian bagian name di text box kita ganti menjadi search text box. Kemudian apabila sudah, uh, kita bisa langsung mulai untuk codingannya. Double klik pada text box, pada search text box. Kemudian yang paling pertama kita harus lakukan adalah kita harus mendeklarasikan new data table ini uh, pada public class. Jadi sekali saja untuk mendeklarasikannya, tidak pada private subnya itu. Kemudian apabila ini sudah dideklarasikan, dim dataset as new data table. Kemudian kita langsung mulai untuk coding pada search text box-nya. Yang pertama itu kita deklarasikan dim dv as new data view. Kemudian dalam kurung nama dari variabel yang ini, dim dataset. Jadi nama variabelnya kan dataset, jadi kita tulis di sini dataset. Kemudian pada line berikutnya itu kita ketik variabel yang kita deklarasikan tadi. Kemudian row filter sama dengan string dot format. Kemudian dalam kurung kita kasih ini, kemudian nama daripada kolom yang ingin kita search atau kita filter. Di sini saya menggunakan kolom nama ya. Jadi di sini saya ketik nama, kemudian like, petik 1, tanda persen ini, kemudian petik 2. Kemudian kita pakai tanda dan gitu. Kemudian kita ketik nama daripada text box yang ingin kita gunakan untuk mencari ataupun memfilter. Di sini saya menggunakan text box ini yang namanya itu search text box. Jadi di sini saya ketik saja search text box. Kemudian petik 2, lalu tanda persen dan tanda ini. Nah, apabila sudah jadi, lalu kita pada line berikutnya kita ketikkan data grid view 1, yang mana ini adalah nama daripada data grid view kita. Kemudian dot data source, kemudian sama dengan dv. Kasih jarak aja biar lebih bagus. Nah, lalu kita sudah bisa running ini. Kita lihat errornya di bagian mana. Errornya di
Kita running. Saya belum tahu errornya di bagian mana, tapi coba kita running saja. Apakah bisa? Sudah bisa tampaknya. Jadi ini sudah bisa. Oh, ini tampaknya pada bagian search text box ini harusnya digunakan teks gini. Jadi apabila kita running, apakah bisa? Oh ya, langsung bisa. Tapi tadi juga saat saya belum tambahkan teks, programnya sudah bisa berjalan dengan baik ya. Di sini coba saya ulangi sekali lagi. Nah, kita masukkan dulu passwordnya, apabila sudah selesai kita load tabelnya. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Pada kolom nama yang kita ingin search dan filter ini sudah ada 5 nama ya. Bila kita ketik Y, maka yang terfilter itu udah ada 2 ya, antara nama Yasa dan Yusuf. Apabila kita ketik U, maka hanya sisa Yusuf. Apabila kita ketik K, juga cuma ada Kadek. Dan ketik D, ada dari Kadek, David, dan Andi. Apabila kita ketik I, Andi. Dan kita ketik Eka, Kadek, begitu. Mungkin sekian video presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Baik, selamat malam. Kembali lagi dengan saya, Jonas Tega, dengan NIM 200554173 akan membahas bagaimana cara kita membuat change column title dengan Visual Basic yang terhubung dengan database kita di MySQL. Baik, saya langsung mulai saja. Di sini saya sudah membuat button load yang kita klik 2 kali akan menghasilkan codingan seperti berikut. Dan codingan yang di bawahnya itu tidak jauh beda dengan codingan yang di atasnya. Yang berbeda di sini adalah kita membuat tipe data baru, yaitu STA, DB dataset, dan juga bsource. Dan kita memasukkan perintah SQL, yaitu select ID as name, nama as nama panjang, password as kata kunci from user. Artinya apa? Kita men-select ID. Di sini saya sudah membuat database ID yang berarti kolom ID as name yang akan berubah menjadi name. Selanjutnya kolom nama as nama panjang yang berarti kolom nama akan berubah menjadi nama panjang, dan kolom password as kata kunci yang berarti akan berubah menjadi kata kunci. Dan hasilnya adalah seperti pada berikut. Name nama panjang kata kunci. Di sini berubah, yang awalnya ID nama password akan berubah menjadi name nama panjang dan kata kunci. Sekian dari pembahasan video kali ini. Terima kasih.